Baik rekan-rekanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini? Tentunya kabar baik ya, mengenai ternak kita tentunya. Nah, baik di hari ini, di pagi hari kita menyapa untuk DOQ kita ya, yang mungkin rekan-rekan juga masih dalam tahap-tahap ada pemeliharaan DOQ di situ. Jadi di setiap harinya apa yang dilakukan untuk merawat DOQ kita di hari ini, hari yang ketiga ya. Kemarin menetas di tanggal eh, di tanggal 25. Nah, ini pentingnya kenapa menetas harus kita kasih tanggal 25, 26, 27, 28. Berarti sekitar 3 harian ya, guys. Jadi kalau 3 hari ini biasanya masih kita tutup ya. Ya, kita tutup yang nggak rapat bener, yang nggak rapat karena apa, masih perlu hangat, masih perlu kehangatan kawan. Jadi bukan hanya hubungan saja yang perlu kehangatan, jadi ternak kita juga perlu kehangatan. Tetapi dimana kalau kita mau apa ya, memberikan pakan, memberikan minum ya, sebaiknya kita buka greng, kita buka untuk perawatan hari ini. Nah, kita kontrol kawan-kawan, ini kemarin saya isi sekitar 120 ya, karena ini jangan terlalu sempit ya. Kalau terlalu sempit nanti banyaknya angka kematian. Nah, di sini banyak rekan-rekan yang tanya alasnya menggunakan apa, Pak? Nah, kami menggunakan alas koran. Ya, ini ada alas koran, yaitu koran bekas. Kita berikan di situ. Tentu kita di pagi ini ya apa ya, pemberian alas yang baru ya, seperti ini kawan. Pemberian alas yang baru, kita berikan alas yang baru. Nah, kemudian kita kasih pakan kawan. Kalau untuk masih DOQ seperti ini ya, masih DOQ di umur 3 hari, yaitu perlu ekstra hati-hati dan perlu perawatan detail kawan. Jadi perawatan yang khusus seperti apa ya, ngasih makan, ngasih minum, yang penting dia apa ya, nutrisinya cukup. Terus kemudian nah ini, kemudian nutrisinya cukup, proteinnya cukup ya, mudah-mudahan banyak keselamatan di situ ya. Tidak ada, ya adalah tetap angka kematian, tetapi kan itu hal yang wajar. Nah, ini kita menggunakan pakan ini kawan. Kalau yang ada blender ya silahkan di blender, kalau tidak ada ya seadanya. Ini kita ayak dulu, kita apa ya, kita haluskan dulu butirannya, jangan terlalu kasar ya, karena kalau dari pabrikan kan masih teksturnya masih kasar ya, dibandingkan dengan kita lembutkan seperti ini. Nah, ini masih terlalu besar-besar ya pakannya ya, jadi kita haluskan dulu. Ini yang sudah halus kawan ya, jadi ini teksturnya halus. Ini kita berikan saja di sini. Nah, ini adalah pemberian pakan. Ini masih kami tabur ya, masih kami tabur karena dia masih terlalu kecil. Kalau untuk kita berikan tempat pakan, dia belum bisa naik ya. Ya macam-macam sih kalau untuk perawatan. Ada juga yang diberikan alasnya itu sekam padi, ada juga. Ada juga yang diberikan sekam bekas serbuk kayu, bisa juga. Ya macam-macam kalau untuk perawatan. Cuman kalau saya pribadi sih saya menggunakan alas koran, karena ya bagi saya pribadi simple ya. Kenapa simple? Karena ya sudah kita buang gitu. Jadi kalau untuk sekam padi ataupun sekam kayu itu bisa juga ya, lebih bagus juga ya, karena dia nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, pupuk tanaman atau sayuran gitu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan seperti itu kawan. Ya silahkan saja, karena apa ya, teori kandang, pengalaman itu beda-beda. Yang penting intinya kalau mau menjaga keselamatan, perawatan yang ekstra itu memang
satu kandang itu jangan terlalu, isinya jangan terlalu banyak ya. Ini kemarin ukuran kandang ini 170 180 ya, dikali 60. Nah ini saya isi sekitar 120 nih, nggak nyampe ini, sekitar 110 lah. Jadi nanti di umur 5 hari atau di umur 7 hari nanti akan kita kurangi lagi populasinya. Jadi jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat nanti ya angka kematian, lagi-lagi kawan, itu akan menimbulkan angka kematian yang sangat banyak sekali. Pakan berpengaruh kawan. Iya, kalau untuk masa-masa starter awal DOQ seperti ini, itu pakan kita harus menggunakan yang bagus. Yang proteinnya memang di situ dibutuhkan untuk dia di atas 20%. Jadi proteinnya kalau bisa ya sekitar 25 ke atas lah, atau 30 gitu. Jadi dia akan cepat di perkembangannya. Menggunakan merek apa Pak? Ya, saya dari produk New Hope ya. Kalau untuk awal biasanya kami menggunakan BPS, merek BPS. Ya silahkan, merek-merek lain itu kan banyak. Ada Compete, ada Sinta, kemudian ya macam-macam lah itu, pokoknya semuanya tergantung dari proteinnya, tergantung dari kepuasan rekan-rekan maunya pakai pakan merek apa, ya silakan saja. Nah terus kemudian Pak, di umur 3 hari ini apakah minumnya masih menggunakan batu? Loh iya, itu pasti ya, masih kita menggunakan batu kerikil atau batu ajaib ya. Ini kita menggunakan batu kerikil di sini supaya ya tidak tenggelam. Nah itu kita masih menggunakan karena ini masih di usia 3 hari, masih harus ekstra kawan. Di sini ekstra ya, kita harus hati-hati karena di sini kita harus masih menggunakan kerikil supaya apa? Supaya tidak tenggelam. Nah dia minum itu secara prakteknya ini kita tampilkan agar supaya dia tidak tenggelam di air minum. Kalau tidak menggunakan kerikil ya dia nyemplung kawan. Kalau lah sudah nyemplung ya sudah, dia akan basah. Setelah dia basah ya pasti dia kedinginan ya. Dia kedinginan. Nah, seperti inilah kita merawat DOQ itu. Ya kalau yang belum tahu, belum pernahnya ya, waduh Pak kok sulit sekali. Kok sulit bener ya Pak, harus ekstra bener-bener gitu. Ya, kalau di kita sudah di hari-hari ternak ya biasa-biasa saja gitu. Memang hari-hari sudah kita harus seperti itu. Nah seperti itu rekan-rekan, kalau dia harus minum, karena cenderung ya kalau yang namanya puyuh ini DOQ ini kalau sesudah dia makan itu pasti dia cenderung mencari air minum. Makanya air minum itu jangan sampai kehabisan gitu. Terus kalau masih DOQ seperti ini Pak, di usia 3 hari air minumnya apa? Ya silahkan saja, pakai air gula bisa, pakai air putih saja bisa. Nah ini sudah 3 hari, kemarin ini pakai air gula biar supaya apa ya, fisiknya itu lebih kuat lagi. Jadi nampak ya DOQ kita sehat, DOQ kita segar bugar gitu. Jadi kalau untuk rekan-rekan perawatannya seperti apa ya, ini mengenai masalah perawatan kawan. Jadi disinilah kita menentukan keberhasilan kita dalam merawat DOQ dalam kesehariannya. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya dimanapun saat ini berada, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah subscribe. Nah ini karena subscribe ini penting ya. Di situ juga ya, subscribe tidak dibutuhkan biaya, jadi agar supaya tekan tombol lonceng agar supaya mengikuti dalam kesetiap hariannya kita di dalam ternak puyuh. Sama-sama kita berusaha untuk maju, sama-sama kita mengurai permasalahan ternak yang kita hadapi. Pasti dalam kesehariannya itu akan timbul permasalahan. Nah rekan-rekanku semuanya, di dalam merawat DOQ memang kita harus ekstra harus ekstra detail ya dalam perawatan. Ini ekstra hati-hati karena ini adalah semuanya nyawa kawan. Ya, ini adalah nyawa dan ini adalah tanggung jawab kita. Jadi bagaimana caranya kita harus sehati dengan dia, sehati dengan
para ternak yang kita urus saat ini. Nah, rekan-rekanku semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, di dalam menentukan langkah, di dalam menentukan bisnis ini kita mulai dari awal. Kalau bisa ya kita bisnis merangkak dari awal memang, agar supaya kita mengetahui seluk dan beluknya, mengetahui ilmunya, mengetahui caranya. Ya, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pelihara, apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan angan-angan kita dan sesuai dengan hati kita, sesuai dengan hati ternak kita tentunya dalam kesehariannya. Ya, mudah-mudahan kalau pikiran kita menyatu, kemudian hati kita menyatu dengan ternak kita bisa seiring, yaitu tentu pintu kesuksesan itu menunggu kawan-kawanku semuanya. Jadi rekan-rekan mungkin yang dulunya pernah ternak tetapi tutup hanya gara-gara kena penyakit, terus kemudian kena aratan, kemudian kena ya kayak sejenis flu burung, aratan gitu ya. Ya, kita maju lagi dah, jangan sampai kendor kita. Jadi kalau bisa itu kita jadikan pengalaman, mungkin dari situ perlu pembelajaran lagi, ya kita tetap semangat ya rekan-rekanku semuanya. Salam semangat, salam kompak selalu buatnya rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di Kalimantan, di Lampung, kemudian di Jawa, semuanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Yang ada di mana Sekayu, terima kasih sudah hadir. Yang ada di Musi Banyu Asin, kemudian yang ada di Jambi, Rimbo Ulu, Rimbo Tengah, Bangko, Bungo, Sarolangun, yang ada di Palembang juga semuanya. Rekan-rekan, terima kasih yang sudah like, sudah komen ya. Ini sekedar informasi bahwasanya pergantian kita, perlakuan kita di setiap harinya untuk DOQ kita di umur 3 hari. Baik, mungkin hanya itu rekan-rekanku yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.